Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Ngapunten sangat niki baru sampai karena memang kami masih ngajar, jadi ini ngajar kesini habis ini ngajar lagi, makanya kalau diliburkan mesake santri nih nanti banyakan libur nanti kalau ngajarnya diliburkan, makanya tetap jalan semua yang di pondok nggih jalan, kajian yang di kutab nggih jalan semua, mudah-mudahan nggih jadi barokah. Barakallahu fikum. Wali santri sekalian yang dirahmati Allah, mungkin ini setelah mungkin berapa 2 bulan atau 3 bulan nggih sudah kita agendakan bulan lalu, tapi qadarullah banyak bertabrakan dengan agenda lain. Sebenarnya aslinya juga jadwalnya kemarin, tapi kemarin barengan sama pendaftaran, tes seleksi santri putri, maka kemudian kita undur jadi hari ini. Yang mau nggak mau juga kita ngeliburkan anak-anak. Tapi mboten masalah anak-anak libur niku diganti dengan orang tuanya yang belajar. Jadi anak-anak kan lebih banyak belajar. Kalau dihitung secara jam mereka belajarnya lebih banyak dari kita. Jadi kalau sekarang kita yang gantian ngaji, insya Allah biar seimbang, ngimbangi sama anak-anak kita yang kita suruh ngaji juga. Anaknya dikon sinau, dikon ngaji, dikon belajar. Nah kita sendiri gantian sekarang yang belajar. Nah insya Allah kita lanjut kajian kitab Riyadhatus Shibyan ya. Kemarin kita sudah membahas terkait ada rehat, ada jeda, tidak sepaneng terus, okay. Anak-anak ada waktunya main-main, ada waktunya istirahat. Kemarin kita sudah sampaikan terakhir di bait yang ke-45. Insya Allah kita masuk di bait yang ke-46, okay. Kalau yang sudah betul kitab monggo saged disimak, okay. Insya Allah sudah punya semua, okay. Pun gadah sedanten nggih. Kalau yang belum punya nanti bisa ngubungi kutab atau nanti beli sendiri boleh, okay. Beli sendiri nggak apa-apa. Jadi kita nggak harus juga sifatnya dari kutab cuma memudahkan mawon. Mungkin umpamanya mau beli yang belum punya bisa order. Kalau yang sudah punya, okay, dijaga biar tidak hilang, okay. Kita baca nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala wa ba'da ma yushriku nurul aqli 'ala as-sabiyyi yu'maru an yusalli ya. Wa ba'da an yushriku, setelah an yushriku, setelah ma yushriku ya, setelah terpancar. Yusyrik niku artinya memancar. Makanya masyrik disebut masyrik karena tempat terbit, tempat terpancar. Masyrik itu artinya timur. Kalau maghrib itu barat. Kenapa barat itu? Karena barat tempat tenggelam, tempat huruf, maka nul huruf, tempat tenggelamnya matahari. Kalau masyrik tempat terbit. Makanya setelah terbit, setelah terpancar nurul akli, cahaya akal. Cahaya akal itu maksudnya apa? Apakah sunune mencorong gitu ada lampunya? Ya. Maksudnya adalah anak ini akalnya sudah mulai jalan. Ya, ini yang kita sebut kemarin di awal-awal mungkin dengan istilah tamyiz. Kita pernah disebut tamyiz di parenting juga kita sudah pernah
sampaikan. Tamyiz niku anak-anak itu salah satu ciri-cirinya yafhamul khitab. Faham diajak ngobrol. Faham ketika komunikasi. Jadi itu tolong dicucikan piringnya tadi kotor, piring di dapur dicuci sama dia bersih. Wah, berarti mudeng ya. Dicuci piringnya, malah nggak dicuci, malah tambahi ngudulanan. Nah, ini berarti belum paham ya. Kalau kita umpamanya sudah bisa suruh ngerapikan baju, ngangkat jemuran, apa hal yang lain, ini berarti anak sudah mulai bisa nyambung. Nah, ini namanya alamatut tamyiz. Ciri-ciri tamyiz. Napa niku? Yafhamul khitab. Ngerti kalau diajak ngomong. Bengung, agak bengung nih. Apa? Oh, suara hewan, bukan ininya ya. Oh, bukan. Ternyata suara hewan. Niki tak kira niki sing ning gini kok ada bengung. Ya, Masya Allah, ini berarti kita masih di desa, Pak. Alhamdulillah. Masih merasakan suasana di desa. Niki nikmat yang luar biasa, nikmat duduk di tengah-tengah pepohonan, ejek ngrungokke suara-suara hewan-hewan itu, Masya Allah, nikmat. Ala sobiyi, nah ketika anak itu sudah mulai dirasa masuk waktu tamyiz, tadi kita sampaikan ya fahmul khitab. Kalau dalam fikih juga disebut usianya mulai 7 tahun. Dari mana kita 7 tahun tahu? Dari hadis Rasulullah SAW. Hadis Rasulullah SAW, muru auladakum bis salati wahum abna'u sab'in. Ya, perintahkanlah anak-anak kalian untuk sholat wahum abna'u sab'in, ketika usia mereka 7 tahun. Jadi niki nek pun 7 tahun niki wong tua wajib rewel, wajib cerewet, bukan cerewet dalam artian negatif nggih, mboten cerewet sing jelek mboten. Tapi harus sering ingatkan anak tentang sholat. Bab sholat itu harus pokoknya. Kemarin saya takziah nih Pak, baru kemarin hari Ahad itu. Takziah salah seorang, Masya Allah, ya tokoh, mudah-mudahan husnul khotimah, karena salah satu amalan beliau itu menjaga silaturahmi. Jadi saudara itu disambung semua, baik yang dekat, yang jauh itu disambung semua. Dan beliau sampai usia 80 lebih masih nyetir mobil. Kebetulan beliau rumahnya tempat kami di Wonosobo, itu masih ke Cirebon, masih kadang ke Semarang, ke Jogja, itu nyetir mobil untuk nyambangi sedulur-sedulur. Nah, beliau itu kemarin meninggal, itu baru saja ngoprak-oprak anak-anak cucune untuk sholat asar. Jadi waktu masuk asar, beliau nyuruh cucu-cucunya, ayo sholat dulu, disuruh semua. Terus beliau mau persiapan, belum sempat berangkat sudah meninggal. Ya, Masya Allah. Jadi kadang orang tua itu nanya, sampai kapan tat, mosok saya nyuruh sholat anak itu sampai kapan? Ya sampai kapanpun. Kalau nafkah itu kita ngasih anak-anak makanan, pakaian, itu secara hukum fikih ketika sudah balik itu sudah orang tua sudah tidak wajib. Balik niku nggih usianya sekitar pinten? Kita sudah bahas kemarin 15 tahun. Kalau enggak sudah ngimpi, kalau yang perempuan sudah haid. Itu secara hukum fikih wong tua niku nek mboten maringi mboten dosa, Pak. Tapi nggih, sebenarnya bukan itu yang kita tangkap. Kenapa kok umur 15 itu
nggak ngasih nggak dosa, karena dulu para salafun soleh nyiapkan anak mereka sehingga umur segitu sudah mandiri. Masalahnya di situ. Lah anak-anak kita sekarang usia nyun sewu 15 tahun, kinten-kinten pun bisa dicul dereng. Ya. Sudah mandiri belum kira-kira usia 15 tahun? Nah, Usama bin Zaid itu 17 tahun sudah jadi panglima tertinggi. Di bawahnya sahabat-sahabat senior. Ya. Zaid bin Thabit usia belasan tahun, 18 tahun, beliau sudah dikasih amanah oleh Rasulullah SAW menulis mushaf. Ya. Menulis mushaf, jadi seorang yang sangat dipercaya oleh Rasulullah SAW. Jadi banyak anak muda di zaman itu memang di usia situ sudah benar-benar mandiri. Rasulullah SAW di usia 10 tahun sudah berdagang bareng paman beliau, Abu Thalib. Ya. Maka wajar anak-anak di zaman itu mandiri. Kenapa? Karena usia 15 tahun itu nggak tergantung sama orang tua. Nah, pendidikan kita itu sekarang, nyun sewu Pak, pendidikan secara umum itu lebih banyak teorinya, tapi sedikit aplikasinya. Makanya ada anak S1, S2 bisnis. Begitu lulus S1 bisnis, kon bisnis raiso, gagal terus. Sebab nopo? Nggih, lebih banyak teorinya. Sing wong SD bisnis malah sukses lulusan SD. Kenapa? Dia lebih banyak praktek. Bukan berarti sekolah nggak bagus. Saya, sekali lagi, ini bahasa sekarang disclaimer. Ya, jadi sekarang bukan berarti saya ngatakan apa? Sekolah pendidikan sekarang ini nggak boleh, jangan disekolahkan, bukan. Tapi diimbangi apa-apa yang kurang itu, ayo kita bareng-bareng cari formulasinya, cari solusinya. Jadi jangan cuma ngambil yang enaknya toh, 15 tahun sudah balik berarti nggak wajib nafkah. Wis takjil wae anak enak gitu kan. Bukan gitu. Tapi kita kenapa kok masa sekarang ini kok belum bisa kayak dulu? Anak segitu kok belum mampu, ya. Nah, ini kalau di sisi nafkah dari hukum fikih. Nah, tapi kalau sholat, Pak, sholat itu kewajibannya terus. Rasulullah SAW niku Ali sudah menikahi Fatimah, anak-anak beliau sudah nikah. Itu kalau sebelum subuh muter ke rumah anak-anaknya, as-sholah, bangunin. Abu Bakar seperti itu. Abu Bakar itu anaknya baru nikah, Abdurrahman bin Abu Bakar, baru nikah sama Atikah, namanya istrinya Atikah. Beliau sudah muter ke rumah-rumah putranya, sholat dielengke. Begitu tekan masjid, Abu Bakar jadi imam, kan khalifah jadi imam, Amirul Mukminin. Dilihat anaknya, loh ini nang soforan loh, ini Abdurrahman mana ini? Cari nggak ada. Wah, ora-ono ki. Yes. Kemudian habis itu dipanggil, kamu kemana tadi? Sholat subuh kok ora ketok? Wajar malam pertama. Malam pertama wajar. Wajar mboten Pak malam pertama? Boleh nggak malam pertama ninggalkan sholat subuh? Nggak boleh. Meskipun malam pertama, ya tetap sholat tetap wajib gitu kan. Bukan berarti malam pertama terus rukhsah ninggalkan sholat. Akhirnya apa yang disampaikan Abu Bakar? Abu Bakar memerintahkan Abdurrahman untuk menceraikan istrinya. Oke, kejem banget wong tuwa niki ya Allah. Gitu kan? Tapi dalam rangka tarbiyah. Habis itu beliau merenungkan kesalahannya. Akhirnya beliau diizinkan singkat cerita untuk rujuk. Ceritanya dawa tapi tak singkat mawon. Sampai beliau buat syair. Abdurrahman bin Abu Bakar ini saking cintanya sama istrinya buat syair. Tapi syairnya nggak usah tak bacakan di sini, nanti nggak marahi kepengen nomelih.
Masya Allah niku. Ini syairnya menarik sekali, tapi Masya Allah. Pelajarannya sebegitunya mereka memperhatikan urusan sholat. Makanya dalam Al-Quran di surah Toha, surah Toha. Masya Allah niki masa mulai banyak buah, lalatnya mulai banyak, berarti mulai banyak apa buahan. Biasanya mungkin duren, bentar lagi durennya metu. Surah Toha, surah Toha ayat yang ke 132. Mungkin sing bisa dibuka bawa mushaf ataupun yang bawa Quran di HP bisa dibuka, surah Toha ayat 132. Apa yang Allah sampaikan? Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu littaqwa. Nah, niki Allah sampaikan wa'mur ahlaka, dan perintahkanlah keluargamu bis shalah, melaksanakan sholat. Wastabir 'alaiha. Ini menarik. Di sini pakai kata wastabir, bukan wasbir, tapi wastabir, pakai ziyadah, tambahan. Harusnya kalau dalam bahasa Arab kalau mengatakan bersabarlah, niku cukup dengan wasbir. Tapi di sini ada tambahannya istabaro, ada tambahan ziyadah, sin aslinya istabaro, ya, istaf'ala, tapi di situ jadi tok, jadi wastabir. Artinya bukan hanya sabar biasa, sabarnya sabar double, sabar kuadrat, sabar berlapis-lapis. Kenapa? Karena tadi kita kalau lihat kehidupan salaf itu ngontrol anaknya sholat sepanjang hidup. Ya, dia bisa mengingatkan kapanpun anaknya untuk sholat, diingatkan urusan pertama sholat. Ya. Kedua, sholat itu setiap hari berulang, makanya nggak boleh bosen. Subuh, zuhur, asar, maghrib, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, zuhur, terus. Ya, setiap waktu sholat kita setiap pagi gugah terus bangunin. Nggak cukup bangunin, dikasih motivasi supaya gimana bisa bangun sendiri, ya kan? Dikasih motivasi, dibiasakan sebelum tidur wudu disuruh niat bangun pagi, niat bangun pagi sendiri. Sesuk urung iso meneh domongi meneh, si besok niat bangun pagi, belum bisa lagi masih dibangunin. Mandek mboten niku usahane? Berhenti enggak kira-kira? Enggak. Terus. Makanya disebut wastabir, bersabarlah dan kuatkan kesabaran kita. Ditikelke kesabaran dalam nyuruh anak kita sholat. Jangan sampai malahan cuma ustaz sekolah ke nang kutab kok salate burung beres loh. Kutab itu cuma berapa menit, nggak bisa kalau nggak tanpa kita ikut andil mboten saged, Pak. Bukan hanya di kutab, kadang ada beberapa wali di pesantren itu masa udah di pondok di rumah sholatnya masih susah, ya. Maunya instan. Ya ustaz setiap hari mereka sholat di masjid, ya bangunin gitu loh. Dan jenengan di rumah bangunin juga. Ya kita ya motivasi, jenengan nggih motivasi. Adapun nanti dikasih taufik bisa bangun sendiri, kok sadar sendiri sebelum waktu sholat, Masya Allah jam 3 sudah bangun, setengah 3 sudah bangun, jam setengah 4 sudah bangun, alhamdulillah.
kita bersyukur sama Allah, tapi kita harus maksimalkan ikhtiar. Maksimalkan ikhtiar. Artinya apa? Terus anak-anak itu disuruh, diarahkan, dimotivasi, nggih. Bahkan kadang dihukum. Makanya nanti kita akan kenal ketika sudah 10 tahun Rasulullah SAW sampai wadribuhum wahum abna'u asyr. Pukullah ketika mereka sudah usianya 10 tahun. Saya tuh dulu paling terkesan di kampung kami itu seluruh orang tua itu kalau wayai sholat ada anak main itu semuanya akan nyuruh sholat dan marahi, meskipun bukan anaknya sendiri. Itu zaman saya kecil. Nah sekarang kayaknya sudah enggak. Dulu kecil gitu Pak, kita main-main waktu sholat wis adzan nih, mana masjid gitu. Semuanya itu sak kampung kayak gitu semua. Maka itu suasana yang saya kadang kehilangan. Apalagi zaman sekarang orang dua anakku karepe yang penting kan gitu. Kadang anaknya sendiri aja nggak disuruh gitu loh. Apalagi anaknya orang lain. Wong anake dhewe ora dikongkon. Makanya Masya Allah ini luar biasa. Bab sholat ini pembiasaan sampai jadi kebiasaan. Oke. Urusan bab sholat napa? Pembiasaan sampai jadi kebiasaan. Nggak bisa kalau nggak itu bocah-bocah langsung ujuk-ujuk sadar dewe, nggak bisa. Harus pakai proses yang mungkin butuh waktu. Oke. Masya Allah. Niki la nas'aluka rizqa. Niki yang menarik. Habis Allah menyampaikan wa'mur ahlaka bis salati wastabir 'alaiha. La nas'aluka rizqa. Kami tidak meminta kepadamu rizki, harta. Kan kadang orang itu orang tua niku kadang lalai, kurang dalam didik anak. Alasannya paling besar nopo Pak? Nyambut dah. Wah, pripun meneh kisah nggih. Kula nyambut damel sibuk. Mboten sempat niku nyuruh-nyuruh anak-anak niku. Nah, ketika kita beralasan kita nyari duit, nyari kerja, nyari rezeki, mengais ma'isyah, maka Allah menjawab la nas'aluka rizqa. Kami tidak butuh, nggak minta rezekimu, nggak minta duitmu, nggak minta uangmu, nggak minta. Nahnu narzukuka, bahkan kami yang beri rezeki kepadamu. Saya ngasih rezeki siapa? Allah. Jadi jangan sampai kita dalam mencari ma'isyah itu menghalangi kita untuk mentakdib anak kita. Khususnya dalam masalah ibadah, urusan-urusan sholat, urusan sing paling pokok. Wal aqibatu littaqwa, dan kesudahan yang baik bagi orang-orang yang beramal sholeh, bukan orang-orang yang mencari rezeki, ya kan. Siapa nabung dia untung, kalau orang dulu kan siapa nabung dia untung. Tapi kalau orang nggak sholat ya buntung nanti. Itu harus yang ditanamkan itu bukan hanya nabungnya, bukan hanya bagaimana kerjanya, tapi bagaimana anak-anak kita itu menjadi pribadi yang sadar ibadah sejak dini, sadar sholat, sadar. Nah ini perlu pembiasaan. Di rumah dibiasakan bangun pagi, okay? Jadi sebelum subuh dibangunin semua. Ada yang menarik, kami punya cerita. Bismillah. Ada salah satu hafid yang Masya Allah dia pernah jadi juara 4
di Musabaqah Dubai Ad-Duwali, di lomba tahfidz internasional di Dubai. Itu beliau juara 4, namanya Abdurrahman Samsuri, Ustadz Abdurrahman Samsuri, orang Jogja. Jadi beliau itu qadarullah udah tahun berapa tahun, 2 tahun lalu atau 3 tahun lalu kecelakaan, Pak. Kecelakaan sampai nggak sadar. Tadi ketika koma nggak sadar itu deres terus, mulutnya tuh ngaji terus, nggak mandek gitu, ngaji terus. Itu masih ada videonya kalau nggak salah, ngaji terus. Orang-orang nanya kenapa kok beliau ini sangat cinta sekali sama Al-Quran. Kalau sudah sama Al-Quran nikmat, sudah bisa duduk berlama-lama ngaji berlama. Orang dengar bacaan beliau aja udah nyenengke sekali. Nah ternyata ada satu yang saya dapatkan dari teman saya yang dulu di tempatnya beliau di Pondok Jamilur Rahman Jogja itu. Ada temennya yang nyaksikan pola bapaknya didik. Itu jadi jam 3 pagi itu anaknya udah dibangunin semua, suruh ke masjid. Nah meskipun ada yang di masjid itu tidur lagi dan di masjid tidur lagi. Santri-santri itu apa? Ki anak-anak is dikon metu kabeh jam 3, kadang pindah tidur di masjid, ada yang cuma duduk suwi. Kamu ngapain sini? Disuruh habis ke masjid gitu kan, duduk. Tapi itu pola itu ternyata Masya Allah. Waktu kecil mungkin anak-anak ini masih nggak nyaman digugah gasik-gasik, tapi lama-lama seluruh anaknya itu Masya Allah, rata-rata mereka ketika sudah mulai umur balik itu kalau ke masjid itu ngaji sampai sekarang hampir seluruh saudara beliau itu hafid ya. Bahkan tadi saking senengnya sama Quran, itu waktu koma itu yang keluar dari mulutnya itu Quran semua, ngaji terus Masya Allah. Nah ini salah satu yang menarik tadi yang kita ini kan, pembiasaan dibangunin. Jadi ya apapun gugah anaknya gitu kan. Karena kalau nggak dibiasakan gitu nggak bisa. Nah diimbangi, kemudian dikasih motivasi supaya bangun itu apa? Motivasi sendiri. Dia bukan karena terpaksa. Ya, dikasih bacakan hadis itu yang orang bablasan nggak sholat subuh itu, zaka rajulun bala syaitan fi udhunihi, seseorang yang dikencingi syaitan. Ya, ini tak bacakan hadisnya ya. Jadi Masya Allah menarik. Jadi ke anak ini disampaikan, kepengen duyui syaitan ora. Wah moh diuyui ya moh gitu kan. Namanya dikencingin, orang namanya dikencingin itu kan udah jelek sekali itu kan. Makanya kita bacakan hadisnya. Nah ini ada hadis ya, hadis Rasulullah SAW, seseorang yang dikencingi syaitan ya. Jadi ini hadisnya saya baca dari sahabat Abdullah bin Mas'ud di Sahih Bukhari dan Muslim, bahwasanya Rasulullah Muhammad SAW menyampaikan ya, Abdullah bin Mas'ud cerita, dzukira inda Nabi SAW rajulun, pernah disebutkan seseorang di depan Rasulullah, di majelisnya Rasulullah. Faqila ma zala naiman hatta asbaha. Orang ini ini mungkin cerita, salah satu sahabat Rasulullah cerita, ya Rasulullah ada orang ini ya Rasulullah, ini wis subuh jek turu, wis subuh masih tidur ya. Maka ketika disebutkan orang ini, ya Rasulullah ini ada orang subuh masih tidur, maka kata Rasulullah SAW, bala syaitanu fi udhunihi. Rasulullah menyampaikan itu seseorang yang dikencingi oleh syaitan, atau syaitan itu mengencingi telinganya ya. Jadi nggak bisa dengerin adzan, ora krungu adzan ya. Jadi alasannya, kamu kenapa kok nggak sholat subuh di masjid, nggak denger adzan? Nah bangunnya jam berapa? Jam 6. Bangunnya jam berapa? Setengah
7. Nah ini harus dibacakan juga seperti ini supaya anak juga, saya nggak mau dikencingi sama setan. Saya kepengen bangun pagi. Muncul dalam dirinya motivasi untuk apa? Bangun lebih dini, bangun lebih pagi. Nah ini terkait hadis tadi, hadis seseorang yang dikencingi syaitan. Jadi harus diimbangi dengan takwid tadi, pembiasaan kita juga bangunkan, tapi juga dikasih motivasi supaya anak itu tumbuh motivasi dari dirinya sendiri, ya. Salah satu yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah jago, ya. Ayam jago. Jadi ayam jago ini ada satu amalan yang luar biasa yang kita sebenarnya kalah sama ayam jago ini, ya. Jago ini ada beberapa hadis, salah satunya kalau dia keluruk itu, ya, disebutkan dia sedang bertasbih subhanaka ma'adzamaka rabbana, ya. Jadi ayam jago ini ketika keluruk dia nyebutkan apa? Subhanaka, maha suci engkau ya Allah, ma'adzamaka rabbana, betapa agungnya engkau ya Allah, ya. Jadi itu yang pertama, ya. Juga ayam jago itu bangunkan orang sholat. Jadi Rasulullah SAW menyampaikan la tasubbudik, janganlah kalian mencela ayam jago itu. Fa innahu yuqidu lis-shalah, karena dia bangunkan orang untuk sholat. Bayangkan ayam yang tidak berakal itu mesti jam 2. Saya kebetulan di rumah orang duwe jago, jadi gak apal Pak bangunnya jam berapa jagonya. Kalau di pas mungkin di rumah mertua itu kadang jam 2:30, jam 2 sudah bunyi ayamnya. Makanya nek melihara jago niatnya jangan buat sabung. Niatnya sabung nggak bener itu, ya. Niatnya untuk bangunin kita sholat. Jadi ada dua tadi, ya. Dipuji ayam yang tidak berakal, ayam yang dia tidak memiliki kewajiban untuk sholat saja, bangunin orang untuk sholat. Kedua, dia ketika keluruk itu tadi mengucapkan subhana ma'adzamaka, ya Allah, maha suci engkau, sungguh betapa agungnya engkau ya Allah. Nah ini kan pelajaran yang luar biasa. Bahwasanya dari ayam saja kita bisa mendapatkan satu hal, dia selalu rajin mengingatkan untuk bangun subuh. Itu boleh diceritakan ke anak-anak untuk motivasi. Lo mosok kowe kalah karo jago lele. Tuh, ayam jago jam 3 sudah bangun, 2:30 sudah bangun, sudah bangunin kamu. Ayam jago ini sayang sama kamu, kepingin kamu pergi ke masjid, ya. Dikasih motivasi tadi hadis tentang syaitan ngencingi telinga orang yang tidak bangun ketika subuh. Jangan sampai kamu jadi temennya syaitan. Syaitan itu mengendalikan kamu, mengejek kamu, merendahkan kamu dengan apa? Kamu dikencingi telinganya. Nah nanti kalau ditanya, loh kok nggak basah Bi telinganya? Maksudnya dikencing itu apa? Maksudnya tidak mendengar azan ketika subuh, itu nggak mendengarkan azan, ya. Mencegah dia dari sholat subuh, ya gitu. Jadi ini kinayah saja, bahasa kinayah. Telingane apa jenenge? Kesumpel. Telingane itu nggak dengar azan, gitu, seperti itu. Barakallahu fikum. Nah ini terkait kewajiban. Wa ba'da an yusyrika nurul aqli ala sabiyyi yu'maru an yusalli. Jadi kita sudah
mulai memerintahkan anak itu untuk sholat, bahkan sholat ini bukan hanya sholat saja, ibadah-ibadah yang lain. Sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala, beliau menyampaikan, wa mahma balagha sinnut tamyiz, maka ketika anak itu sampai di usia tamyiz, tadi kita sebutkan usia tamyiz itu sudah mulai mengerti interaksi, sudah bisa interaksi, sudah paham diajak ngobrol. Yang bagi alla yusamaha fi tarkit taharati wassalah, maka tidak boleh dibiarkan, tidak boleh ditoleransi ketika anak itu tidak bisa wudhu dan tidak sholat. Jadi mulai sinut tamyiz, anak itu harus sudah bisa toharoh, wudhu sudah bisa, ngerti ini najis, ini tidak najis. Jadi jangan sampai najis itu nggak tahu anak itu, ya. Jadi dikenalkan tentang najis. Wa yujannabu lubsul hariri wa dhahab, kata Imam Al-Ghazali, diajarkan dia hal-hal yang tidak boleh. Seperti apa? Lubsul harir, memakai sutra, kan sutra itu haram buat laki-laki. Wa dhahab, dan juga emas, nggak boleh juga memakai emas. Jadi udah, artinya apa? Hal-hal yang tidak dibolehkan, hal yang haram untuk dipakai, itu dikasih tahu. Ini sebenarnya wakil saja, sutra sama emas itu wakil, tapi banyak hal-hal yang nggak boleh yang lain juga disampaikan, bukan terbatas hanya apa? Di sutra sama emas. Jadi ada apa, umpamanya pakai baju salib, nggak boleh. Sekarang yang paling sering itu baju salib itu di baju bola itu, Pak. Baju bola no salipe, ya. Oh. Terus kadung seneng, wah seneng umpamane ada AC Milan. AC Milan ada salibnya. Wah enggak, jangan gara-gara seneng AC Milan pakai baju. Nah. Jadi baju salib ini yang ada salibnya itu dijauhkan, ya. Rasulullah SAW itu, beliau kalau ada salib mesti dipatahkan, kalau enggak diubah. Kalau itu gambarnya dicoret-coret atau diwalik gitu kan, kayak gitu. Jadi ini terkait dengan baju, atau baju-baju yang tasabuh dengan baju orang kafir. Contohnya apa? Baju tasabuh, ya. Baju-baju sing enggak jelas itu bolong, baju urung dadi tapi harganya mahal, celananya sini bolong-bolong, dituku regane atusan ewu lah, padahal baju bolong gitu kan. Nah ini tasabuh bil kufar, dibolongi apa namanya, dengkulnya itu, ya. Nah ini juga tidak jadi hal-hal yang tidak dibolehkan oleh syariat mulai dikenalkan, intinya mulai dikenalkan ke anak-anak. Le ini haram, le ini nggak boleh. Wa yu'allamu kullama yahtaju ilaihi min hududi syar'i, dan diajarkan kepada anak apa-apa saja yang dibutuhkan dari batasan-batasan syariat, batasan-batasan. Jadi udah mulai ini ora oleh, ini batasnya gini, nggak boleh kamu ke situ, ya. Jadi kayak hubungan, contohnya hubungan antara laki-laki dan perempuan, nah, mulai diajarkan. Nih, dolan sama anak perempuan itu ya sudah dikasih batasan-batasannya, meskipun dia belum balik. Supaya apa? Kalau sudah balik sudah mapan gitu loh, sudah mapan, sudah mulai. Yang perempuan suruh nutup auratnya kalau keluar, ya. Jangan, kalau mungkin masih umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun masih. Tapi kalau sudah mulai besar, mulai diajarkan. Sama laki-laki mulai, ini bukan mahram kamu, ya. Kalau kamu keluar, jangan keluar kecuali sama mahramnya. Itu mulai diajarkan. Nah enggak, nanti anak ini enggak pernah diajarkan, begitu gede itu diatur sidik enggak bisa. Apalagi anak perempuan itu susah. Kalau sudah kadung besar nggak dibiasakan dengan satu kebiasaan itu susah.
Kenapa kok pakai jilbab itu panas, ngerasa sumuk, terus ora betahan? Kenapa? Karena nggak terbiasa dari kecil, nggak dibiasakan untuk pakai jilbab dari kecil. Maka hal-hal yang tadi sifatnya itu apa namanya, larangan-larangan mulai diajarkan, mulai disampaikan. Ini batasannya ini nggak boleh, ini boleh. Nah itu harus mulai dikasih tahu. Wa yukhawafu minas sariqati wa aklil haram, diberikan ya, fahamkan, ditakutkan anak itu ya, supaya dia itu bisa memiliki rasa takut ketika dia memakan makanan yang haram, mencuri ya, difahamkan ini bukan milik kamu ya, nggak boleh diambil. Oke. Kalau mau sesuatu umpamanya itu izin dulu ya, umpamanya ada mainan temennya, izin dulu, dipahamkan anak itu, jangan sampai ngambil barang temennya biarin ya. Ngambil besok ngambil lagi dibiarin, nanti anak ini akan terbiasa untuk melakukan itu dan menganggap hal itu boleh kalau nggak difahamkan. Makanya mulai difahamkan, ini mainan kamu, ini mainannya temen kamu, mainannya kalau mau pakai mainannya teman, izin dulu, ngomong dulu, jangan sampai belum diizinkan ngambil. Itu harus tahu orang tua. Bawa pulang mainan, ki nggon sapa kok wis tekan rumah ya. Kita nggak pernah belikan, nggak ngerasa pernah beli, kok ada mainan baru di rumah. Ditanya anaknya, dari mana le? Ngambil di jalan. Jalan mana? Harus ditelusuri sampai oh ternyata miliknya fulan, dikembalikan, dikasih tahu, nggak boleh ngambil gitu. Besok kalau ngambil izin dulu. Nah orang tua dadi wong tua mang kudu telaten ngoten Pak. Nah ora telaten itu bablas kok gedene ngerti-ngerti dadi maling. Dadi maling itu ternyata bukan ujuk-ujuk dadi maling, tapi dari kecil itu apa? Sudah terlatih. Jadi sudah terlatih tanpa sadar. Ya, terlatih tanpa sadar. Wong tuane nggak tahu dia itu ternyata dari kecil wis kaya ngono. Nah, ada banyak hal yang kadang luput dari kita sebagai orang tua. Makanya harus tahu barang-barangnya anak apa saja, ya, mainannya apa saja. Kalau ada hal-hal yang kita nggak pernah belikan, kok sampai ke rumah harus ditanya. Kita nggak ngasih duit kok dia bisa jajan, ditanya, kok ngendike kok iso jajan, ora dinai duit kok iso jajan. Nah, ini harus ditanya, ditelusuri dan difahamkan. Nah, ini namanya yukhawaf, dikasih efek takut supaya dia takut untuk ngambil, takut untuk makan barang yang haram, yang bukan haknya. Wa minal kadhibi wal khiyanati wal fuhsh, ini juga bagian adab. Juga anak-anak itu di warning, diwanti-wanti jangan bohong, jangan ngapusi. Ya. Ini penting sekali. Anak itu kalau sudah terbiasa dari kecil bohong, nah ada satu hal yang menarik. Jadi kata Syekh Abdul Aziz At-Turaifi, salah satu yang menjadikan anak gampang bohong itu sering dikerasi. Sering apa? Dikerasi. Bukan berarti hukum nggak boleh. Tapi kalau anak biasa dikerasi, dikit-dikit dikerasi, dia akan takut. Aku kok timbang diseneni bapak, timbang digebuk, timbang dijewer, mendingan tak ngapusi wae, gitu kan. Berbohong supaya selamat dari hukum, supaya tidak dimarahi. Nah, makanya penting sekali kita itu menata diri, mengatur diri kita supaya gimana didik anak itu benar-benar baik. Ya kadang kalau marah nggak apa-apa kadang, tapi kalau terlalu sering marah terus, itu marah, apalagi itu main tangan. Tapi kalau los-losan terus, anak itu nggak pernah dilarang, nggak pernah dicegah, itu juga nggak bagus juga. Jadi harus tawazun, seimbang gitu. Yang kita tak sampaikan tadi, kalau terlalu sering marah, efeknya anak jadi pembohong, gampang ngapusi. Nah, kayak gitu. Ini yang disampaikan oleh
Syekh Abdul Aziz At-Turaifi rahimahullah ta'ala, hafizahullah ta'ala, ya. Kemudian beliau nyampaikan, selain dikasih paham tentang haramnya untuk berbohong, kedua khianah, berkhianat, wal fuhsh, perbuatan-perbuatan keji. Ini sekarang ya Allah, gampang sekali anak itu lihat hal yang nggak baik, Pak. Salah satunya lewat HP itu. Jadi makanya jenengan itu jadi orang tua, kita jadi orang tua harus benar-benar waspada. Sing ditonton anak itu apa saja. Ketika kita ngasihkan anak itu HP, kita pastikan dia itu apa. Karena banyak kasus anak SD sudah ngakses situs nggak jelas, sudah nonton nggak jelas, sudah bahkan sampai kecanduan, ya. Makanya kalau seandainya sekarang muncul video yang aneh-aneh itu, diupload video itu karena memang apa namanya, pemicunya udah saking banyaknya pemicunya, ya. Makanya kita benar-benar hati-hati sekali. Jadi kalau zaman sekarang kayaknya ngelarang anak dari HP itu satu hal yang sangat-sangat susah sekali. Tapi kalau anak itu tidak dibatasi, itu akan jadi kerusakan yang luar biasa. Makanya kita harus benar pinter-pinter ngontrol, ya. Kalau main HP apa yang boleh, untuk apa, seperti apa, kadarnya berapa banyak, ya. Kalau bisa enggak sama sekali lebih baik. Ada satu yang menarik yang mungkin bisa menyembuhkan anak itu dari main HP, salah satunya dialihkan kepada yang lain. Ada yang bacaan, jadi anak yang senang baca, yaudah dikasih fasilitas dia baca buku. Jadi contohnya kalau kita kadang ngajak anak itu ke toko buku, ya, kalau yang masyhur di Solo Arafah, itu bisa betah 3 jam baca buku, ya. Nah itu kalau supaya anak betah, ya udah dipindah tokonya ke rumah, beli buku maksudnya, bukan tokonya dipindah semua ke rumah, belikan buku, habis nanti beli lagi. Loh, anak saya bacanya cepet, sehari sudah habis, bendina tuku buku berarti. Ya. Baleni lagi, suruh nyeritakan anaknya, coba diwaca engko apik ceritani. Kayak gitu. Atau dikasih mainan yang lain, mainan-mainan yang sifatnya bukan HP. Jadi main bola, nggak apa-apa. Main bola di lapangan itu kan, lari-lari, wah, beliin sepatu bola, biar dia teralihkan, nggak gadget terus. Kalau gadget, aduh, nanti ruwet itu ininya. Yang suka badminton itu kok raket, nggak apa-apa. Yang suka mungkin utik-utik, ya itu dibeliin. Mungkin apa Lego yang suruh nyusun itu atau yang lainnya. Penting dia teralihkan dari gadget, ya. Kalaupun harus pakai gadget, kita benar-benar harus tahu. Banyak orang tua anak duwe Instagram, orang ngerti Instagramnya apa, Instagram ngopo wae, duwe apalagi itu sekarang TikTok apa wae. Nah itu bahaya. Ya memang nggak masalah orang tua itu. Ada beberapa orang tua yang sudah usianya di atas 60 itu yang dia nggak pakai gadget sama sekali. Kayak bapak kami itu alhamdulillah dari awal sampai sekarang nggak pernah pakai HP. Orang mudeng nganggo HP piye carane, jangankan HP ini, HP yang dulu monokrom itu nggak paham, ya. nggak mau pakai HP, nggak mau. Sama sekali nggak mau. Tapi ada hajat. Kalau dia punya anak yang masih kecil, kita ada hajat untuk tahu anak ini pakai untuk apa, ya. Jadi kadang nggak masalah. Kowe ngopo ora apa-apa gawe Instagram, yang penting apik dadi kancamu le. Biasanya awalnya, aduh, apik dadi kanca nih. Kan berat dia jadi temennya, jadi ketahuan nanti ini, ya kan. Tapi ya nggak masalah supaya kita bisa ngontrol. Jadi nggak, kalau dilarang total kadang jadi mafsadat, rusak. Jadi kita kontrol, kita arahkan anak-anak. Nah ini hal-hal yang fahisyah. Jadi diajarkan hal-hal yang tidak boleh, kayak zina, itu dosa besar, ya. Bahkan salah satu ciri-ciri sudah dekatnya kiamat itu kalau dekat
kiamat itu banyak perzinahan. Jadi ada 3 lafadz bahkan di hadis itu disebutkan yadharuz zina. Yadhar itu artinya muncul, kelihatan. Kedua yakthur itu banyak, ya, banyak. Kemudian yantashir yang ketiga nyebar. Itu di lafadz hadis ada 3. Apa? Yadhar, yakthur, yantashir. Yadhar itu kelihatan, ya jelas wis cetha wela-wela jaman biyen umpet-umpetan siki nang ndi wae ketok, ya. Kedua yakthur banyak. Orang dulu mungkin di kota-kota gede tok sikit tekan desa-desa sing ngendi Morowali, Gorontalo mlebu nang jero ada kayak gitu tuh. Ya Allah. Sekarang hampir rata di mana-mana itu. Saya kalau kadang itu iya kita kadang nggak buka berita salah, tapi mau coba berita kok isinya aneh-aneh terus gitu loh. Baru muncul aneh sampai saya itu kalau mau tak bacakan beritanya itu orang tego mau coba isin gitu. Saking beritanya tuh nggak layak untuk nampak itu. Sekarang itu ya Allah, kerusakan itu kemana-mana. Saya kemarin hari Jumat kemarin nih belum lama kami kebetulan datang di Surkati, Pondok Asurkati Salatiga, terus diminta ngisi khutbah Jumat. Khutbah Jumat saya sampaikan sengaja masalah zina. Ya. Dan dari kecil harus sudah mulai diajarkan anak-anak ini. Makanya disampaikan Imam Ghazali, ya, yu'allam, ya, diajarkan dia tentang apa? Hal-hal yang nggak baik. Salah satunya fawahish, al-fuhsh. Fuhsh itu macam-macam, Pak. Bentuk perkataan, perbuatan, ya, itu bisa masuk semuanya. Perkataan itu omongan-omongan yang jorok, omongan-omongan yang jelek, ya. Dan ternyata rusaknya adab itu awalnya dari apa? Perkataan. Makanya jenengan diperhatikan mungkin, ya. Lari-lari yang terbiasa ngomongnya bagus, ngomong kromo itu biasanya berbanding lurus dengan sopan santunnya. Karena kalau orang ngomong kromo itu mesti karakternya akan ke bawah. Nggih, leres, mboten napa-napa, matur suwun. Pak nggak mungkin matur suwun karo bentak kan, nggak mungkin. Pripun prakteknya susah kan, matur suwun karo bentak. Ya. Tapi kalau bahasa Indonesia kan nggak ada kayak gitu, rasa-rasa gitu kan nggak ada. Nah, bahasa Arab juga sama, bahasa Arab itu ada rasanya. Maka kata Imam Syafi'i, man ta'allamal arabiyyah raqqa tab'uhu. Siapa yang belajar bahasa Arab, kepribadiannya akan jadi lembut. Maksudnya itu kalau belajar bahasa Arab itu kalau sudah mendalam, orang akan baca syair-syair itu, wah Masya Allah isinya luar biasa. Dan itu bisa membawa kepada kepribadian. Makanya nyuwun sewu niki Pak, bukannya berarti saya nggak ngatakan wong-wong sing biasa teng dalan niku nggih. Omongane kan elek-elek niku kan omongane kadang jelek-jelek. Yang hewan-hewan keluar, kadang yang tidak layak, omongan-omongan yang harusnya itu bagian dari pornografi itu muncul semua. Dan ini banyak sekarang anak-anak kecil kita itu sudah kenal itu. Anak SD kelas 2, kelas 3 omongannya sudah ya Allah. Ya. Itu termasuk fahisyah. Jadi diajarkan hal-hal yang terkait dengan fahisyah. Ini sudah boleh dibatasi, mulai diajari, oh nggak boleh megang tangannya akhwat. Jadi dikasih tahu hadisnya Rasulullah SAW, siapa yang kepingin ditusuk dengan jarum dari api neraka. Nah, salah satunya adalah bersalaman. Hadis tentang larangan bersalaman dengan selain yang mahram. Itu mulai diajarkan ke anak-anak. Jadi mulai dia ini nggak boleh hubungan hubungan laki-laki perempuan kecuali dengan hal-hal yang diatur oleh syariat. Itu mulai diajarkan. Ya. Jadi anak mulai tumbuh rasa malunya, tumbuh oh ini
nggak boleh saya seperti ini. Kemudian yang selanjutnya wa kulli ma yaghlabu 'alas sibyan. Ya, dan apa-apa yang bisa mendominasi menjadi hal yang buruk bagi anak-anak, maka kita mulai mengajarkannya. Ya. Jadi wali sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini kaitannya dengan sholat, bukan hanya sekedar mengajarkan sholat saja, tapi Imam Ghazali menyebutkan juga termasuk mengajarkan puasa, mengajarkan rukun Islam yang lain ya. Kalau mungkin ada tadi sholat, kemudian puasa ya, bersuci ya, maka juga diajarkan hal-hal yang diharamkan untuk laki-laki, diharamkan untuk wanita, hal-hal yang tidak boleh, yang tidak layak, bagian dari adab ya, apa yang boleh dimakan, apa yang tidak boleh dimakan. Jadi ini mulai diajarkan. Kalau nanti mungkin kita ada urutan itu ya, diajarkan sholat, saum, hal-hal yang Allah haramkan, apa saja yang Allah haramkan, perbuatan-perbuatan haram, dosa-dosa besar, itu mulai disampaikan ke anak-anak. Jadi mulai kecil dia sudah, oh ini dosa gede, bayangannya sudah, oh ya, nggak ada salahnya dibacakan tentang hadis-hadis tentang dosa besar. Dosa besar itu dibacakan hadis-hadisnya. Nah insya Allah nanti mudah-mudahan bisa diprogramkan ya sama Ustaz Aditya, tapi insya Allah anak-anak dipahamkan dosa-dosa besar itu apa saja, sehingga mereka juga sudah tahu, oh ini nggak boleh, ini dosa besar. Yang kayak gini itu Allah murkai, Allah laknat, Allah benci hal yang seperti ini. Nah ini sudah mulai diajarkan. Oke, ini mungkin poin untuk pagi ini. Jadi kita bahas satu poin aja. Jadi terkait dengan sholat, karena ini cakupannya juga luas. Ya bukan hanya sekedar sholat, tapi kewajiban akhlak yang lain. Jadi mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk selalu mengawasi, mengawal anak-anak kita, sehingga anak-anak kita menjadi hamba-hamba Allah yang sholih. Barakallahu fikum. Mengatakan kita buka tanya jawab, 1-2 pertanyaan kami persilahkan. Barakallahu fikum. Monggo yang mau bertanya dipersilahkan. Kalau tidak ada pertanyaan, kami cukupkan sekian. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.